Selamat pagi, salam buat kita semua di mana saja saudara berada. Hari ini tanggal 31 Oktober 2003, hari Selasa. Saya mau sampaikan renungan singkat buat kita semua dengan topik siapakah aku ini di matamu Tuhan. Dan memang ini adalah renungan kedua. Saya mengambil topik ini sesuai dengan topik yang dibawakan oleh hamba Tuhan pada hari Minggu dan akan dibahas dalam 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Topiknya sama, tetapi pembahasannya berbeda-beda. Nah, saudara, sekali lagi topik ini luar biasa buat kita semua. Kita harus menyadari bahwa siapakah kita di matamu Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Jadi spesial kita membahas ini. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan di mata Tuhan. Sekali lagi, kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan di mata Tuhan. Sama-sama kita katakan, saya adalah orang pilihan di mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita, ya. Rencananya sungguh-sungguh luar biasa. Dia punya rencana masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan, di sorga yang luar biasa rencana Tuhan buat kita semua. Nah, tapi dalam melaksanakan rencananya ini, saudara, Tuhan melibatkan kita sebagai umatnya, orang pilihannya, sebagai partnernya. Sekali lagi saya mau tegaskan kepada kita bahwa Tuhan bukannya tidak bisa melaksanakan rencananya sendiri, ya. Dia sangat-sangat bisa. Manusia pun adalah ciptaannya. Tetapi luar biasa Tuhan mau melibatkan orang-orang pilihannya sebagai suatu anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan kesempatan kepada orang-orang pilihannya terlibat dalam rencananya, ya. Nah, kita boleh membaca dalam Perjanjian Lama banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, mereka terlibat dalam rencananya, seperti Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua dan sebagainya, para imam, nabi-nabi, raja-raja dipilih Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Dan luar biasanya Tuhan memilih ini, manusia ini, sebelum dia lahir. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih menjadi umatnya. Nah, kalau kita membaca Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa. Nabi Yeremia dipilih secara spesial sebelum dia lahir untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita tahu juga bagaimana Allah memilih bangsa menjadi umat pilihannya. Adalah bangsa Israel. Bangsa Israel 400 tahun tinggal di Mesir. Dan untuk membebaskan bangsa ini, Tuhan menimpakan 10 tulah bagi bangsa yang Mesir supaya bangsa ini keluar. Dan saya dan saudara harus tahu pasti, pada saat Tuhan memilih seseorang, atau pada saat Tuhan memilih bangsa menjadi umat pilihannya, yang pasti bahwa Tuhan selain memilih, dia juga menjaga, dia juga memelihara orang-orang pilihannya ini. Terhadap bangsa Israel, tidak satupun tulah menimpa mereka di tanah Goshen. Sekali lagi,
10 tulah yang menimpa bangsa Mesir pada waktu itu, tidak satupun tulah yang menimpa bangsa Israel yang tinggal di Goshen. Bahkan firman Tuhan berkata, anjing pun tidak berani menggonggong mereka. Tuhan membuat perbedaan yang sungguh berbeda dengan orang yang percaya kepadanya dan orang yang tidak percaya. Mari kita membaca Keluaran 11 ayat 7. Sekali lagi Keluaran 11 ayat 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui, sekali lagi, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Luar biasa Tuhan, ya. Demikian juga saudara, kita mengetahui bahwa Tuhan juga memilih bangsa lain menjadi umat bagi namanya. Kita boleh membaca dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Luar biasa. Memilih dari bangsa-bangsa lain menjadi umat bagi namanya. Dari bangsa lain Tuhan pilih. Secara pribadi Yeremia dipilih Tuhan untuk menjadi nabi. Sebelum dia lahir, dia masih dalam kandungan. Tetapi luar biasa buat kita orang percaya. Ternyata Tuhan memilih kita sebelum dunia ini jadi. Sebelum dunia ini ada, Tuhan telah memilih kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita membuka Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah, sekali lagi, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Jadi kita dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus pun segala berkat rohani di sorga disediakan bagi kita dan telah disediakan bagi kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, mungkin kita menjadi Kristen sejak kita lahir karena orang tua kita orang Kristen. Ataupun kita dulu tidak percaya, kita tidak mengenal Tuhan. Lalu kita menjadi orang percaya oleh karena ada KKR, ada ibadah-ibadah. Saudara datang atau ada hamba-hamba Tuhan datang menemui saudara, saudara diinjili, kemudian saudara menjadi percaya, menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin secara spesial Tuhan datang kepada saudara dalam mimpi dan saudara menjadi orang percaya. Saudara, apapun, banyak sekali proses yang kita lewati sehingga kita menjadi orang percaya, ya. Sekarang kita telah menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang saudara pahami lagi. Saudara menjadi percaya oleh karena ada pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa. Roh Kudus yang bekerja membuat orang menjadi percaya. Karena saudara adalah orang pilihan, sekali lagi, karena saya dan saudara adalah orang pilihan, maka Roh Kudus datang kepada saudara dalam hati saudara, memberikan iman percaya kepada Yesus. Saudara, kita yang sudah dipilih
tentu kita dipilih untuk suatu tujuan tertentu juga. Nah, ini yang kita bahas besok, dan kita akan menantikan besok supaya kita bisa mengetahui apa rencana Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, karena kita telah dipilih Tuhan menjadi partner dalam melaksanakan rencananya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, kami ini telah dipilih sebelum dunia dijadikan, dipilih di dalam Kristus, dan di dalam Kristus kami menerima segala berkat surga yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami tahu bahwa Engkau tidak salah memilih kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian renungan singkat